batangnya nih cukup unik ya, karena dia tuh kayak desainnya tuh kayak segitiga gitu tuh. Guys, Samsung Galaxy Buds 3 Pro fresh dari Paris, kita unboxing bareng-bareng, kita testin di video kali ini. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke, jadi ini dia Samsung Galaxy Buds 3 Pro unit retail ya. Boxnya masih disegel juga, dan ya di sini ada semacam kayak hazard doang sih. Ya, di sini ada model numbernya, dan ini buatan Vietnam ya. Jadi mungkin yang versi lokal bisa beda, tapi gue juga kurang tahu. Dan warnanya apa ini ya? Nggak ada tulisan warnanya, karena setahu gue ini ada dua warna ya. Satu yang warna putih, satu lagi dia warna abu-abu gitu. Ya nggak ada, tapi ya kalau kalian lihat dari bentuknya sendiri, ya sekarang udah berubah total ya. Sekarang Buds 3 Pro pakai model yang ada batang alias stemnya, dan di sini ya, kalau kalian lihat video kita kemarin itu kalian bisa ngatur kontrol segala macemnya. Ya ini yang versi Pro, ada yang versi Buds 3 biasa, bentuknya juga mirip kayak gini, cuma dia nggak ada ear tipsnya aja. Yang mana buat sebagian orang mungkin itu yang lebih nyaman, jadi secara fitur itu katanya kurang lebih mirip, cuma memang hardware-nya ya, kayak drivernya, baterainya di Pro itu versinya lebih gede. Kita cek aja bareng-bareng. Oke, jadi di atas seperti biasa kotak Samsung ada kotak rahasianya ya. Nanti kita coba cek. Nah, di sini nih, find your perfect fit. Jadi kalau kita taruh di kuping, dia modelannya dimasukin ya. Berbeda dengan Galaxy Buds sebelumnya yang modelannya itu nggak ada batang. Di sini kita udah ada batang, jadi dibikin biar lebih secure fit lah. Dan ada pairing button juga di bagian kanan bawahnya. Wih, yang kita dapat di sini warna putih. Wih, jadi langsung guys ketemu sama si Buds 3 Pro-nya, dan ya tutupnya transparan ya. Ada brandingan Samsung-nya, kalau kalian kelihatan kayak di emboss ke dalam kayak gitu. Bagian bawah USB Type-C dan ininya flat, dan ada tombol reset di sini. Jadi kalau flat bisa berdiri ya, case-nya ya sendiri. Bagian belakang nggak ada tulisan, cuma tulisan regulatorinya aja. Nah ini dia untuk box aksesorisnya, kita lihat ya ada apa aja. Nah. Oke, kita dapat kabel USB-C to C panjang ya. Dan sama kita juga dapat ear tips. Kita dapat ear tipsnya juga. Oke, nah ear tipsnya yang silikon ada ukuran. Nah, ini kemungkinan yang S sama L ya. Kalau yang M udah kepake berarti bawaannya ya. Jadi ada 3 ukuran totalnya, dan ear tipsnya di dalamnya ini ada kayak mesh-nya gitu. Jadi agak keras sih, di luarnya sih fleksibel, cuma di belakangnya gini tuh jadinya keras gitu, nggak bisa ditekan. Oke, dan terakhir cuma dapat ini, ada quick start guide ya, untuk kontrol-kontrol, dan udah itu aja. Bisa diregistrasiin di Samsung account, dan ya habis, nggak ada apa-apa lagi, yang artinya charger tidak dapat ya, artinya nggak dapat lah ya. Bisa marah orang kalau chargernya dapat, beli TWS, beli HP-nya padahal nggak dapat. Oke, sekarang kita langsung cekin si TWS-nya, kita buka aja ya. Nah, ini dia. Nah, yang menarik adalah, kalian lihat nggak tuh? Ada LED ya di samping-sampingnya tadi, dan di kiri kanannya nih ada indikator warna. Biru untuk earbuds yang kiri, dan orange untuk earbuds yang kanan. Nah, kita keluarin aja ya dari case-nya. Case-nya kurang lebih kayak gini ya, dengan tutup yang transparan. Cakep sih, ini ada tulisan Samsung-nya nih yang di dalamnya ini. Nggak tahu kelihatan nggak di video? Moga-moga kelihatan ya. Jeng-jeng, ini dia untuk earbuds-nya. Ya, jadi dia secara earbuds sendiri, batangnya nih cukup unik ya, karena dia tuh kayak desainnya tuh kayak segitiga gitu tuh. Kalau kalian lihat dari sisi bawahnya ya. Jadi bentuk earbuds-nya unik, dan ini sendiri secara kontrol, gue juga kemarin udah sempat mention di video unpack yang lengkap. Kalian bisa cubit ya untuk kontrol, dan ada bisa swipe up and down. Jadi mirip sama AirPods Pro, cuma AirPods Pro sendiri tuh dia ada kontrolnya, ada bulatan kecil doang. Kalau ini tuh di satu full batangnya, jadi lebih terjangkau sih harusnya ya dengan tangan, yang nggak harus persis di posisi
titik yang ada kayak di AirPods Pro gitu. Cakep sih warna putihnya. Dari kemarin tuh gue banyak mainin yang warna abu-abu ya. Nah, ini ada sensor untuk play pause-nya, ini untuk mikrofon ya, untuk noise cancelling. Dan ya di sini juga ada mikrofon di bagian bawahnya, dan mikrofonnya harusnya cukup banyak sih ya. Namanya aja TWS dengan Active Noise Cancelling. Nah, ada tulisan left dan right juga, jadi harusnya aman. Dan ada indikator tadi ya, biru dan orange untuk nandain ya mana kiri, mana kanan. Pasti masukin ke dalam case. Kayak LED-nya tuh synchronize juga ya. Mungkin nandain kalau si TWS-nya sinkron ya. Oke, sekarang kita coba gue hidupin dan there you go, langsung nongol ya. Buds 3 Pro dan warnanya juga sama dengan warna aslinya. Oke, kita connect. By the way, ini gue pakai Osmo Pocket 3 aja untuk merekam videonya. Jadi moga-moga jelas. Dan pas di-connectin langsung dia minta untuk Galaxy Wearable. Kita boleh setting permissions-nya aja. Semuanya itu nearby device kita allow. Oke, jadi dia ada pilihan ini. Coba kita klik lagi aja. Switch your Galaxy Buds between phone and tablet. Yes, ini fitur ekosistemnya Galaxy Buds ya. Kalau kalian pakai HP dan tablet Samsung bisa auto switching. Oke, udah connect belum ya? Harusnya udah connect sih, karena logo Bluetooth-nya udah ada titik 2 ya. Oh, Bluetooth-nya udah masuk nih, Maven Buds 3 Pro, langsung diganti namanya. Nah, sekarang udah di-connect nih, ternyata. Dan kita coba lihat aja nih. Kalau diklik dia malah jadi ini. Oh, ada update software ya, 30 MB aja. A few inches later. Oke, update-nya udah hampir beres, karena tinggal cek aja. Nah, beginian itu sebenarnya kalau kalian baca ya, ada tulisan optional. Ini nggak harus kalian klik yes ya, dan tulisan tuh agree to all-nya pun optional gitu. Jadi kita tinggal agree yang sesuai aja. Dan ini dia pengen akses kalender boleh, telepon boleh, kontak boleh, telepon oke, biar bisa pakai. Nah, pertama ada adaptive noise control. Jadi adaptive noise control ini kalau kalian pakai ini ya, misalnya lagi di jalan gitu, katanya dia itu bisa ngasih tahu misalnya ada bunyi pembangunan ya, construction atau orang lagi potong keramik, dia bisa ngurangin suaranya. Tetapi kalau dia itu ada suara yang dia bisa recognize kayak suara sirine mobil, suara kereta ya misalnya ya, ini bisa ngebuka si noise cancellingnya. Jadi kalian bisa aware kalau ada suara kereta atau suara ambulans tadi gitu. Oke, itu fitur pertama. Dan ya itu tadi yang gue bilang ya, sekarang baru dikasih tahu voice and siren detection. Jadi kalau ada siren yang masuk ya, suaranya gede, dia tetap masukin ke dalam ya. Jadi kalian tahu, jadi safety-nya aman kalau kalian pakai si TWS ini. Oke, dan ya selesai. Udah all set, tinggal kita tunggu aja. Nah, sekarang udah connect dan kalian bisa lihat ya, ada status baterai, ada gambar TWS-nya sendiri, dan gue suka banget sih desainnya. Dari depan kayak ada garis hitamnya, ini tuh bikin lebih futuristis gitu ya. Nah, di sini ada pilihan untuk noise cancellingnya, ada ambient, ada adaptive, ada active noise cancelling. Nah, ada auto switch untuk ambient. Nah, ini tuh kalau kalian misalnya lagi ngomong sama orang ya, voice detect, itu dia bisa langsung ngebuka awareness-nya ya. Jadi kayak tadi ambient sound sama siren yang tadi gue bilang itu juga bisa diaktifin. Ya, automatically turn ambient sound when siren is detected. Use ambient sound during calls. Ini kalau kalian lagi telepon, dia akan langsung ngebuka otomatis suaranya, bisa dimatiin juga. Nah, itu tadi. Habis itu kita bisa langsung ke sound quality and effects. Nah, di sini ada 360 audio dan ada equalizer juga. Nah, kalian bisa atur equalizernya ya, dan ada pilihan untuk custom. Jadi kalian bisa custom sesuai selera kalian. Kalau gue suka bassnya lebih kenceng ya gitu ya, kayak bikinnya agak V-shape gitu. Nah, ini juga oke nih. Tapi gue coba imbalance dulu aja buat kita testing ya. Habis itu ada earbud fit test. Nah, ini tuh kalau kalian yang kupingnya mungkin kurang fit, bisa ukurannya bisa dicek di sini ya. Ada adjust sound to fit. Jadi kalau kalian kupingnya mungkin gede, yang bisa di-adjust suaranya, kurang lebih gitu. Earbud controls. Nah, di sini kalian bisa lihat ya kontrolnya perbedaannya. Nah, sekarang ada pinch. Ya, pinch itu bisa ada swipe up and down. Jadi ada 3 metode kontrol untuk si medianya. Yang pertama left, kalau kalian pinch and hold itu bisa switch noise control. Sama yang right juga, tapi bisa diganti ya ke Bixby, ke Mindfulness, sampai ke Spotify ya. Jadi Spotify yang bisa langsung aktifin gitu mungkin ya kalau kalian klik. Answer and call ini bisa dipilih, di pinch aja, decline juga bisa. Dan kalau kita klik, nah di sini ada detailnya nih. Play pause itu pinch sekali, double pinch itu buat next track, triple pinch untuk previous track. Jadi dipencet cubit 2 kali atau cubit 3 kali untuk aktifin tadi, dan swipe up and down untuk kontrol volume. Jadi lengkap ya secara keseluruhan. Dan kalau mau ganti noise cancelling tinggal di hold aja tadi seperti yang ada di sini. Earbud slide control itu steady, bisa dibikin fade in and out, dan bisa dibikin blinking juga. Keren juga ya. Tuh ada lampunya ya.
Nah, tuh ada LED-nya tuh. Ini yang keren banget sih dari yang Pro. Dan ini nggak ada ya di Galaxy Buds 3 yang biasa. Ada yang steady aja nih. Oh, jadi dia kasih tahu lampunya tuh bisa sampai di 30% kalau udah lampunya mati. Dia nggak bisa. Coba ya, kita tes ya. Nanti kalau kita pinch keduanya sama-sama. Nah, ada lampunya tuh guys. Wih, keren ya. Gila, ini kayak Tron kayak gitu loh vibes-nya jadi. Oh, jadi lampunya bisa hidup sampai baterai di 30%. Dan kalau kita mau matiin, kita cubit lagi. Tuh, dia langsung mati. Ternyata begitu caranya. Ini yang gue nggak tahu tadi pas kemarin nyobain pertama kali. Udah kontrol semua, earbud setting. Nah, di sini kalian bisa Samsung account kalian, voice control, in-ear detection, ada read notification, bisa seamless earbud. Jadi kalau kalian multi-device tadi ya, switchly connect to nearby device. Dan ada gaming mode juga. Jadi kalau kalian mau pakai gaming mode bisa diaktifin di sini. Dan ada next stretch reminder. Jadi kalau kalian lehernya kerja terus ya, nah ini bisa dikasih tahu setiap 10 menit itu kita bisa stretch reminder. Udah tinggal reset sama accessibility, ini juga bisa diatur tergantung kebutuhan aja. Dan ada software update jika diperlukan ya. Tadi kita baru software update dan ini ada update lagi. Ternyata cuma 7 mega. Kita update dulu aja biar kita pas testingnya nanti sesuai dengan final firmware-nya ya. Oke, update-nya udah beres dan sisanya cuma ini aja untuk si software information-nya. Jadi kalau kalian pengen masuk ke sini, itu langsung aja di settingan si Bluetooth-nya. Ya ada settingan-settingan dikit, tapi kalau mau lebih lengkap ternyata harus ke Galaxy Wearable Apps. Oke, guys, sekarang kita langsung aja coba. Cuma gue pengen kasih kalian lihatnya looks-nya kalau lampunya lagi hidup pas dipakai ke dalam telinga ya. There you go, tuh lampu LED-nya hidup. Coba kita tes ya. Oke, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ini pasti pakai, modenya ini adalah ambient sound, dan harus gue bilang ambient soundnya cukup natural sih ya. Ada sedikit elemen artificial yang gue kerasa, cuma gue bisa coba kurangin sedikit ya. Gue udah kurangin ke 50% dan gue kerasa ini masih ada sedikit efek artificial, kayak ada hiss sedikit yang masuk ke dalam kuping, but it's okay. I think masih dalam kategori yang standar, lumayan natural. Kayak gue bisa bilang waktu kemarin gue sempat cobanya di lingkungan yang lebih berisik sih ya. Sekarang gue di lingkungan yang sunyi senyap, jadi makanya gue lebih bisa mendengar semua suaranya, kurang lebih bisa dibilang kayak gitu. Dan kalau kita change ke adaptif, nah adaptif ini yang kayak tadi dibilang, kalian bisa dengar suara dari luar, atau kalau kalian lagi dengar suara siren itu juga bisa ya, ada tulisannya di sini ya, yang si adaptifnya tadi, jadi ambient sound sama, nah jadi dia otomatis kalau kita ngomong dia ke ambient sound, kalau kita diem, nah dia balik lagi. Nah, cepet juga responnya ya. Kalau kita ngomong dia langsung ngebuka ke ambient sound. Kalau kita diem, dia agak lama sih baru balik ke si adaptifnya. Nah, balik lagi dia. Oke, sekarang kita coba yang noise cancellingnya. Noise cancellingnya mantep sih ini. Tapi pas kita ngomong dia langsung otomatis ngebuka lagi ke ambient sound. Jadi gue matiin dulu ya si adaptifnya ya, biar gue bisa ngerasain full. Oke, sekarang di metode noise cancelling dan ya kedap banget, jujur aja. Lumayan surprisingly good ya. Cuma memang ini gue akan coba lagi lebih detail nanti pas gue pulang ke Indonesia dari Paris ini. Dan mungkin nanti gue akan bikin comparison ya sama TWS lainnya. Ini baru unboxing dan first experience saja sih. Nah sekarang gue akan tes lagu dulu. Nanti gue akan share lagi kurang lebih kayak gimana. Mantep. Oke, tadi gue udah tes untuk sound quality-nya. Gue tesnya memang pakai Spotify aja ya, karena ya ini bisa jadi standar lah, karena Spotify kan paling banyak dipakai. Lagunya Bruno Mars, That's What I Like, sebagai lagu benchmark kita. Dan gue coba tes di beberapa lagu lain Bruno Mars juga, karena kan konsernya coming soon ya. Ini ada tour setlist-nya di Spotify, kalau kalian mau yang ikut konser mana tahu kan. Nah, balik lagi ke TWS-nya, nah gue tadi sempat cobain juga beberapa equalizer ya. Jadi kalau gue bisa share sedikit untuk yang balance ini ya sesuai namanya, balance dari bass ke treble, bass boost ya emang bass banget boostnya, jadi lebih nge-boom kayak gitu. Nah kalau smooth ini dia lebih ke bass boost juga tapi nggak terlalu nge-bass parah, jadi masih agak balance tapi lebih emphasis ke bass, yang ini gue lumayan suka. Dynamic, nah ini ngecering banget.
Ya, jadi treble-nya kalau kalian bisa lihat ya, di frekuensi atasnya dia 8.000 sampai 16.000 Hz, dia tinggi banget, jadi agak nyelekit di kuping. Nah, kalau yang clear, ini dia ke vokal. Ya, jadi dia lebih di bagian vokal, dan ya kalau kalian suka lagu-lagu vokal, bisa pakai ini. Treble boost, sesuai namanya, nge-boostnya di treble, jadi bener-bener bright suaranya ya. Sedangkan custom, ini yang jadi favorit gua, ya, jadi semi V-shape kayak gitu, cuma yang bagian high frekuensinya gua agak turunin sedikit ya, biar nggak terlalu ngecering. Jadi ya ini rekomendasi gua kalau kalian nanti pakai si Buds 3 Pro, cuma ya baik lagi bisa kalian custom sesuai selera kalian sendiri. Oke, sama tadi gue juga baru lihat ada satu tips ya, di mana dia itu mikrofonnya dari si Buds 3 Pro bisa dipakai buat bikin video 360. Sama kayak di bagian sound quality effect, di mana dia ada 360 audio ya. Jadi kalau kalian mungkin ada spatial audio atau nonton film gitu, dia bisa pakai head tracking ya. Jadi dia bisa ngikutin kepala kalian pergerakannya kemana ya. Tinggal diaktifin aja fitur head trackingnya di sini. Dan ya immersive sound secara keseluruhan sekarang udah lumayan umum fitur ini, dan udah ada di Galaxy Buds 3 Pro. Cuma ada satu fitur yang gua agak bingung nggak ada di varian retail ini. Kemarin gua kan sempet tes di eventnya Samsung. Itu ada opsi untuk aktifin si high-res audio. Ya, jadi Samsung Buds 3 Pro ini kalau kita cek dari bocoran-bocoran, dia bilang memang dia bisa mainin 96 kHz 24 bit audio. Kemarin waktu gua cek itu ada. Nah, di sini itu masih belum ada opsinya ya. Nah, mungkin itu akan jadi update nanti di software setelah acara Unpacked. Ya, ini gua shootnya sebelumnya mungkin belum ada, cuma nanti gua update lagi kalau memang udah ada sih fitur sound quality-nya nanti. Soalnya ini aja settingannya kan udah sound quality kan, tapi di sini tidak ada. Yang kemarin padahal ada. Dan habis ini gue akan coba tes kualitas mikrofon dari si Galaxy Buds 3 Pro. So ya, langsung aja kita coba cekin. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Ini gue rekam ke dalam aplikasi Bluetooth voice recorder ya, yang di HP Z46, dan gue ada di depan museum dulu ya, dan ini kondisinya outdoor, agak berangin, dan seperti yang kalian bisa lihat ya, ini banyak orang lalu lalang, jadi mungkin bisa mencerminkan kondisi kalau kalian pakai ini di outdoor dan lagi menggunakan teleponan. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Oh iya, pas banget juga, gue pinjemin sama Om Deddy Irfan sampai Galaxy Buds 2 Pro, jadi thank you buat Om Deddy, shout out, dan kita akan coba compare mikrofonnya sama si Buds 2 Pro ini. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 2 Pro ya, yang case-nya masih model cincin, kotak cincin begini, dan ya kondisinya again masih sama outdoor, cuma ini anginnya agak tipis-tipis. Kalau tadi mungkin anginnya agak sedikit kencang, kalian bisa lihat dari rambut gua nanti kalau ada anginnya kencang, cuma ya perbedaannya mungkin kalian bisa nilai sendiri. Kalau di Buds 3 Pro kan dia ada stemnya, kalau ini dia nggak ada, jadi mungkin mic-nya posisinya agak jauh. Cuma kalau kalian mungkin biar lebih detail juga bisa dengarnya pakai headphone ya. Jadi gue rekamnya juga langsung ke aplikasi Bluetooth voice recorder. Dan gue sempat coba rekam menggunakan kamera ya dengan Pro Video Mode. Cuma pas di mode itu tuh dia noise cancellingnya nggak aktif. Sedangkan di aplikasi ini dia dalam posisi kayak kita lagi pakai untuk teleponan. Jadi noise cancellingnya itu dia aktif. Let me know gimana pendapat kalian, komen aja langsung di bawah. Oke guys, itu tadi buat unboxing dan first impression dari Galaxy Buds 3 Pro. Secara impresi awal menurut gue ini solid banget, bener-bener oke. Secara sound quality gue suka banget, bagus banget sih kualitas suaranya. Cuma memang tadi mungkin karena firmware awal masih ada fitur yang belum nongol. Jadi nanti kita akan tes lebih lanjut. Gue akan pakai ini nanti buat pulang dari Paris ke Jakarta. Jadi nanti kita akan share lebih detail experience-nya, mungkin dibikin di video comparison juga. So stay tune aja, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh aja langsung di komen di kolom comment section di bawah, dan let me know gimana pendapat kalian soal Galaxy Buds 3 Pro ini. Dan menurut gue sih yang Buds 3 juga bakal jadi value for money yang oke banget. So dicek aja juga kalau udah ada videonya. Dan itu aja, kalau kalian suka video dikasih jempol, jangan lupa juga subscribe, hidupin notification-nya, dan itu aja. Nama gue Malvin, thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Ciao. Ya, tapi yang ada lampunya sih ini keren banget sih. Good job Samsung, good job.